warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lili Saskia Putri dari program studi Perbankan Syariah dengan NIM 2230510102070. Nah, di sini tuh saya akan memaparkan beberapa materi dari judul studi kelayakan bisnis. Nah, baik, kita masuk ke materi pertama, yaitu aspek pasar. Nah, aspek pasar merupakan bagian penting dalam studi kelayakan bisnis karena digunakan untuk menilai apakah suatu usaha itu memiliki peluang untuk berhasil di pasar. Analisis ini membantu pelaku usaha memahami kebutuhan konsumen, kondisi persaingan, dan strategi yang tepat agar bisnis dapat berkembang. Analisis supply dan demand bertujuan untuk mengetahui keseimbangan antara penawaran dan permintaan di pasar dengan memahami jumlah kebutuhan konsumen dan kemampuan produsen menyediakan produk. Pelaku usaha dapat menentukan harga serta jumlah produksi yang tepat. Analisis peluang usaha dilakukan untuk menentukan kesempatan bisnis yang potensial. Peluang dapat muncul dari kebutuhan konsumen dan belum terpenuhi. Nah, perubahan tren, perkembangan teknologi, maupun masalah yang membutuhkan solusi. Analisis ini membantu mengurangi risiko kegagalan usaha. Proyeksi penjualan merupakan perkiraan jumlah produk atau jasa yang akan terjual di masa depan. Proyeksi ini penting untuk merencanakan produksi, kebutuhan modal, dan strategi bisnis, sehingga usaha dapat berjalan lebih terarah. Selain itu, analisis SWOT digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi usaha. Sementara itu, analisis pesaing membantu pelaku usaha memahami kondisi kompetitor sehingga dapat menentukan strategi yang lebih efektif dan bersaing di pasar. Yang terakhir, marketing mix dan marketing strategi berperan dalam menarik konsumen melalui pengelolaan produk, harga, distribusi, dan promosi yang tepat dengan strategi pemasaran yang baik. Perusahaan dapat meningkatkan penjualan, memperluas pasar, dan membangun loyalitas pelanggan. Kita masuk ke materi kedua, yaitu aspek finansial dan aspek manajemen organisasi. Nah, aspek finansial itu merupakan bagian penting dalam studi kelayakan bisnis karena digunakan untuk menilai kondisi keuangan dan kemampuan usaha dalam menghasilkan keuntungan. Analisis ini mencakup arus kas, laba rugi, dan berbagai indikator investasi untuk mengetahui apakah suatu usaha itu layak dijalankan. Nah, hasil analisis finansial yang baik menunjukkan bahwa usaha memiliki potensi keuntungan dan prospek yang menjanjikan. Penentu lokasi, layak pabrik, dan tata ruang juga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan usaha. Lokasi yang strategis dapat memudahkan akses bahan baku, tenaga kerja, dan distribusi produk. Sementara itu, tata letak pabrik yang baik akan memperlancar proses produksi, menghemat waktu dan biaya, serta meningkatkan produktivitas. Pengaturan ruang kerja yang nyaman juga dapat meningkatkan kinerja karyawan. Selanjutnya, aspek teknis produksi dan teknologi berkaitan dengan kemampuan perusahaan dalam menjalankan proses produksi secara efektif dan efisien. Aspek ini mencakup desain produk, proses produksi, pemilihan lokasi, tata letak fasilitas, serta penggunaan alat dan teknologi yang sesuai. Nah, pemanfaatan teknologi yang tepat dapat meningkatkan produktivitas, kualitas produk, dan daya saing perusahaan di pasar. Aspek manajemen berfokus pada bagaimana organisasi direncanakan dan dikelola untuk mencapai tujuan usaha. Hal ini meliputi struktur organisasi, pembagian tugas, dan tanggung jawab, pengelolaan sumber daya manusia, serta penggunaan sistem informasi manajemen. Manajemen yang baik akan membantu perusahaan menjalankan operasional secara lebih efektif dan terarah. Selain itu, aspek hukum berhubungan dengan legalitas usaha dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Perusahaan harus memiliki bentuk badan usaha yang jelas, perizinan yang lengkap, serta dokumen hukum yang sah. Kepatuhan hukum penting untuk melindungi perusahaan dari masalah hukum, meningkatkan kepercayaan investor dan konsumen, serta memperkuat posisi usaha di pasar.
Baik, selanjutnya kita masuk ke materi ketiga, yaitu aspek sosial dan aspek ekonomi. Aspek sosial dan aspek ekonomi merupakan bagian penting dalam studi kelayakan bisnis karena digunakan untuk menilai manfaat dan dampak suatu usaha bagi masyarakat serta perekonomian. Aspek sosial berkaitan dengan hubungan masyarakat, interaksi sosial, budaya, pendidikan, dan kesejahteraan. Sedangkan aspek ekonomi berhubungan dengan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, kedua aspek ini saling berkaitan dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Setiap usaha yang dijalankan akan menimbulkan dampak positif maupun negatif. Dari sisi sosial, dampak positifnya antara lain itu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan keterampilan masyarakat, meningkatkan taraf hidup, serta mendukung pembangunan sosial. Namun, usaha juga dapat menimbulkan dampak negatif, seperti pengangguran, konflik sosial, pergeseran, nilai budaya, dan penurunan kualitas lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Dari sisi ekonomi, keberadaan usaha dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan masyarakat dan daerah, serta memperkuat daya saing ekonomi. Di sisi lain, terdapat risiko negatif seperti kebocoran ekonomi, monopoli, dan penyalahgunaan sumber daya, apalagi kegiatan usaha tidak diawasi dengan baik. Nah, selain itu, usaha investasi atau usaha yang layak diharapkan mampu meningkatkan pendapatan nasional dan pendapatan daerah melalui pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesempatan kerja, dan bertambahnya aktivitas produksi. Pemerintah juga memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan usaha melalui kebijakan perdagangan, produksi, dan pemberian insentif yang dapat membantu menciptakan iklim usaha yang kondusif. Selanjutnya kita masuk ke materi keempat, yaitu aspek lingkungan dalam studi kelayakan bisnis. Nah, aspek lingkungan itu merupakan bagian penting dalam studi kelayakan bisnis yang bertujuan untuk menilai dampak suatu usaha terhadap lingkungan hidup. Analisis ini mencakup lingkungan fisik, biologis, dan sosial, serta bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan usaha tidak merusak keseimbangan ekosistem. Selain itu, aspek lingkungan juga berkaitan dengan penggunaan sumber daya alam, pengelolaan limbah, dan keberlanjutan usaha dalam jangka panjang. Kegiatan bisnis dapat menimbulkan berbagai dampak terhadap lingkungan, seperti pencemaran udara, air, dan tanah yang dapat mengganggu kesehatan manusia, merusak tanaman, serta menyebabkan kematian hewan. Nah, dalam jangka panjang, dampak tersebut dapat mengakibatkan perubahan ekosistem, pemanasan global, dan degradasi lingkungan. Oleh karena itu, perusahaan harus memperhatikan dampak yang ditimbulkan agar kegiatan usaha tetap berjalan secara berkelanjutan. Salah satu masalah lingkungan yang sering muncul adalah limbah bahan beracun dan berbahaya. Limbah ini dapat berasal dari industri rumah sakit maupun laboratorium dan memiliki sifat beracun, korosif, atau mudah terbakar jika tidak dikelola dengan baik. Limbah B3 dapat mencemari lingkungan serta membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan. Karena itu, pengelolaan limbah yang sesuai standar menjadi faktor penting dalam kelayakan suatu usaha. Untuk mengurangi dampak lingkungan, perusahaan dapat menerapkan berbagai upaya seperti penggunaan teknologi ramah lingkungan, efisiensi energi dan bahan baku, daur ulang, pengelolaan limbah, reklamasi lahan, serta produksi bersih. Selain membantu menjaga kelestarian lingkungan, langkah-langkah tersebut juga dapat meningkatkan efisiensi operasional dan citra perusahaan. Nah, selain itu, teknik produksi dan pembangunan limbah harus dirancang secara efisien dan sesuai dengan standar pemerintah. Limbah yang dihasilkan perlu diolah lebih dahulu sebelum dibuang agar tidak mencemari lingkungan. Nah, penerapan teknologi modern dan minimasi limbah juga dapat membantu mengurangi dampak negatif kegiatan usaha terhadap lingkungan. Nah, dalam studi kelayakan bisnis, analisis mengenai dampak lingkungan memiliki peran penting untuk menilai kelayakan usaha dari sisi lingkungan. AMDAL digunakan untuk mengidentifikasi dampak yang mungkin terjadi,
menyusun rencana pengelolaan lingkungan, serta melakukan pemantauan terhadap dampak yang timbul. Dengan adanya AMDAL, perusahaan dapat menyeimbangkan tujuan ekonomi dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat. Selanjutnya kita masuk ke materi kelima, yaitu dampak kegiatan usaha terhadap lingkungan dan pengelolaan limbah. Kegiatan usaha dan industri memberikan banyak manfaat bagi perekonomian, seperti meningkatkan pendapatan masyarakat dan menciptakan lapangan kerja. Namun, kegiatan usaha juga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Apabila tidak dikelola dengan baik, dampak tersebut meliputi pencemaran air akibat limbah cair, pencemaran udara dari emisi gas dan asap industri, pencemaran tanah karena limbah padat dan bahan kimia, serta kerusakan ekosistem yang dapat mengganggu keseimbangan lingkungan. Nah, salah satu masalah lingkungan yang penting adalah limbah B3, yaitu bahan berbahaya dan beracun. Limbah ini berasal dari berbagai sektor seperti industri, rumah sakit, pertambangan, pertanian, dan laboratorium. Nah, limbah B3 ini memiliki sifat berbahaya seperti beracun, korosif, mudah terbakar, reaktif, dan infeksius sehingga memerlukan penanganan khusus. Jika dikelola dengan baik, limbah B3 dapat menyebabkan gangguan kesehatan pada manusia, keracunan dan kematian hewan, kerusakan tanaman, serta pencemaran lingkungan yang berlangsung dalam jangka panjang. Untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, diperlukan berbagai upaya seperti penerapan produksi bersih, pengelolaan limbah sebelum dibuang, penggunaan teknologi ramah lingkungan, serta penerapan konsep 3R, yaitu Reduce, Reuse, Recycle. Selain itu, pemerintah perlu melakukan pengawasan dan penegakan aturan lingkungan, sementara perusahaan harus melaksanakan AMDAL dan menerapkan manajemen lingkungan yang baik. Peran masyarakat juga penting dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Upaya mitigasi dan strategi pengelolaan lingkungan ini dilakukan untuk mencegah dan mengendalikan dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha. Nah, langkah-langkah yang dapat dilakukan antara lain melakukan AMDAL, yaitu mengurangi penggunaan bahan berbahaya, mengelola limbah sejak sumbernya, menerapkan teknologi ramah lingkungan, melakukan rehabilitas lingkungan, menerapkan prinsip 3R, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, serta melakukan pemantauan lingkungan secara berkala. Kerjasama antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat sangat diperlukan agar pengelolaan lingkungan dapat berjalan secara efektif. Selanjutnya kita masuk ke materi ke-6 atau materi yang terakhir, yaitu manajemen proses pembiayaan bank syariah. Nah, manajemen proses pembiayaan bank syariah merupakan rangkaian kegiatan yang mengatur penyaluran dana kepada nasabah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sebagai lembaga keuangan syariah, bank tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga harus menghindari unsur riba, gharar, dan masyir. Oleh karena itu, pembiayaan dilakukan melalui berbagai akad syariah, seperti murabahah, salam istisna, ijarah, dan mudarabah, dan musyarakah yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Proses penyaluran dana harus dilakukan secara hati-hati melalui analisis kelayakan agar risiko pembiayaan dapat diminimalkan. Selain penyaluran dana, dokumentasi administratif memiliki peran penting dalam mendukung proses pembiayaan. Dokumentasi berfungsi sebagai alat pengendalian, pengawasan, bukti hukum, dan sarana untuk menjaga transparansi antara bank dan nasabah. Setiap proses pembiayaan harus didukung oleh dokumen yang lengkap seperti identitas nasabah, legalitas usaha, dokumen pengajuan dan pembiayaan, akad syariah, jaminan, serta dokumen pencairan dan pembayaran. Dokumentasi yang baik dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi kesalahan administrasi, dan minimalkan risiko pembiayaan bermasalah. Aspek penting lainnya adalah pengawasan penyaluran dana, yaitu proses untuk memastikan bahwa dana yang diberikan digunakan sesuai tujuan pembiayaan dan tetap mematuhi prinsip syariah. Pengawasan dilakukan sebelum penyaluran dana, saat dana disalurkan, dan setelah dana diterima oleh nasabah. Kegiatan ini bertujuan untuk mencegah penyimpangan penggunaan dana, mengurangi risiko pembiayaan bermasalah, menjaga stabilitas keuangan bank, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah.
Pengawasan dalam bank syariah dilakukan melalui pengawasan internal oleh pihak bank, pengawasan eksternal oleh OJK, serta pengawasan syariah oleh Dewan Pengawas Syariah. Efektivitas pengawasan dapat dilihat dari rendahnya tingkat pembiayaan bermasalah, kelancaran pembayaran nasabah, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Meskipun demikian, pengawasan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya monitoring lapangan, dan perkembangan transaksi digital yang semakin kompleks. Itulah tadi beberapa materi yang sudah saya paparkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.